kasih Yesus Tuhan. Sungguh indah kasih setiamu ya Bapa. Terima kasih atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami ya Bapa. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, dan tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, dan tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih-Mu lebih luas Yesus. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, dan tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, dan tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, dan tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur Yesus Tuhan atas perbuatan yang telah Kau lakukan kepada kami Yesus. Walaupun di masa sulit Yesus Tuhan, di masa bahagia kami, Kau tetap bersama kami ya Bapa. Kau selalu tetap memenuhi kebutuhan kami Yesus. Maka itu kami bersyukur Yesus. Kebutuhanku menurut kekayaannya, Engkau Tuhan mencukupi keperluan.
kasih Tuhan, kebutuhanku menurut kemuliaan-Nya. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaan-Nya. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else.
There's nothing else could satisfy our needs, oh God. It's only you. It's only you. I just wanna stay close to you. I just wanna stay in your presence, oh God. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. More than anything that you can do, I just want you. Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Doa saya agar engkau senantiasa dalam keadaan baik-baik, sehat, dan ada dalam berkat Tuhan. Berita yang terakhir sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini, bahwa pemerintah New South Wales akan mulai membuka pintu, meniadakan lockdown yang diperkirakan akan dimulai tanggal 18 Oktober tahun 2021. Terutama bagi mereka yang telah menjalani vaksinasi COVID-19. Dan jemaat amat menyedihkan hanya orang-orang yang telah divaksin yang akan dapat menghadiri kebaktian. Dengan kapasitas berdasarkan saat ini 4 square meter. Tapi jemaat, mari kita doakan agar COVID-19 ini akan dapat teratasi, tidak akan ada halangan bagi setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan. Tema khotbah pada siang hari ini, bertumbuh dalam kasih-Nya. Dan jemaat, sehubungan dengan kasih Tuhan, ini bukan kasih manusiawi, tetapi yang saya maksudkan di sini adalah kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan, yaitu kasih ilahi. Dan jemaat, firman Tuhan pada siang hari ini saya ambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai ke 21. Saya akan membacakan jemaat Efesus 3 ayat 14 sampai ke 21. Dengarkanlah, ini adalah firman Tuhan. Efesus 3 ayat yang ke-14 yang diberi judul doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, berbahagialah umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita diam sejenak, kita akan berdoa, kita minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan akan memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami adalah anak-anak-Mu, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan bila pada saat ini ya Bapa, kami mohon pengurapan kuasa-Mu ya Bapa. Jadikan kami mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan, akan apa yang Tuhan kehendaki supaya kami lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah dalam kehidupan ini. Di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat, ini adalah surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan apa yang dikatakan saudara diawali dengan pernyataan, dicatat di dalam ayat yang ke-14 sampai ke-15. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang ada di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Dan jemaat, ada perkataan itulah sebabnya. Mari kita perhatikan jemaat, apa yang menjadi penyebabnya sehingga Rasul Paulus sujud berdoa kepada Bapa di surga untuk jemaat yang ada di Efesus ini, saudara. Tentunya kita mengetahui jemaat dengan membaca surat Rasul Paulus secara utuh, kita mengetahui bahwa Rasul Paulus menyadari akan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Dan dinyatakan jemaat di dalam suratnya ini, saudara, dicatat di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-4, di mana Tuhan menyatakan Allah telah memilih kita. Nah, kita inilah dipilih oleh Tuhan dan dijadikan oleh Tuhan sebagai anak-anak Allah. Pasal yang pertama ayat yang ke-7, Rasul Paulus menyatakan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Dan jemaat, inilah sesuatu hal yang kita perlu sadari, saudara, akan kasih Tuhan bahwa Ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia ini. Di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-12, ada pernyataan dinyatakan di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Tegasnya, saudara, di dalam Kristus kita akan dapat masuk ke dalam kerajaan-Nya. Ini adalah suatu pernyataan tentang kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan ini, saudara. Maka dari sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus kemudian mengajak jemaat untuk mau bertumbuh di dalam kasih Tuhan, supaya mereka lebih mengasihi Tuhan dan juga lebih mengasihi sesama. Dan apa yang dinyatakan di dalam doa inilah, saudara, ini akan kita renungkan bersama. Kita akan teliti bersama juga. Ada 3 hal yang ingin saya nyatakan pada saat ini. Yang pertama, jemaat, apa yang didoakan Rasul Paulus, yaitu saya nyatakan kuat dan teguh dalam iman. Dicatat dalam Efesus 3 ayat 16 sampai ke 17. Aku berdoa supaya menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya, sehingga oleh imanmu Kristus diam dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Dan jemaat, pernyataan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya, agar kuasa Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita ini menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Garis bawahi perkataan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Rasul Paulus tidak berkata dari kekayaan dan kemuliaan-Nya, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Dan kita mengetahui betapa
hal yang tak dapat terhitung, kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Maka dari sebab itu, kalau kita melihat di dalam Injil kabar baik, saudara, atau kalam hidup, kita menemukan perkataan tidak terbatas itu. Jemaat, kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita menurut ukuran Tuhan dengan jumlah yang tidak terbatas itu, mempunyai tujuan menguatkan dan meneguhkan kita ini. Supaya apa, jemaat? Mari kita teliti apa yang dinyatakan dalam ayat yang ke-17, dan saya ingin mengutip ayat ini dari Injil kabar baik. Dikatakan sebagai berikut, jemaat. Semoga kalian percaya. Semoga kalian beriman kepada Kristus. Kristus tinggal di dalam hatimu. Dan hidupmu didasarkan dan dikuasai oleh kasih Tuhan. Dan jemaat, pernyataan hidupmu didasarkan dan dikuasai oleh kasih Tuhan. Dan ini yang ingin saya nyatakan pada saat ini. Mari kita bangun kerohanian kita ini. Dan di dalam membangunnya, mari kita membangun dengan dasar kasih. Kasih daripada Tuhan. Itu yang harus menjadi dasar kehidupan ini. Dan kita perlu mengetahui, jemaat, bahwa Tuhan itu ada sumber kasih. Pemazmur mencatat dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8. Dikatakan bahwa Tuhan adalah penyayang. Tuhan adalah pengasih. Panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Tuhan senantiasa mengasihi kita dengan kasih setianya. Dan sebagai bukti, jemaat, dan ini yang telah terjadi, dicatat dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dinyatakan sebagai berikut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan jemaat, lewat kelahiran dan dilanjutkan dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga orang-orang yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Dan jemaat, ini adalah kasih Bapa. Kasih Bapa yang sedemikian besar akan dunia ini. Sehingga dia mengirimkan anaknya, mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita semua. Dan jemaat, kembali lagi tentang dasar. Saya diingatkan akan pengajaran Tuhan Yesus, saudara. Di mana Tuhan Yesus pernah memberikan pengajaran tentang membangun. Dicatat dalam Matius 7 ayat 24 sampai ke 26. Ada dua macam dasar, yaitu ada dasar di atas batu dan dasar di atas pasir. Dan marilah kita membangun di atas dasar batu. Karena kita mengetahui, jemaat, jika kita membangun di atas dasar yang kuat, maka walaupun ada masalah, ada badai yang bagaimanapun yang terjadi, bangunan itu akan tetap kuat. Dari sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan,
sehubungan dengan pernyataan Rasul Paulus di dalam perikop ini, marilah kita memiliki dasar kasih Kristus supaya kita memiliki iman, supaya kita dapat membangun iman kita ini untuk tetap teguh berdiri, tidak mudah digoyahkan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, miliki dasar kasih Kristus. Karena tidak ada lagi di dunia ini yang memiliki kasih setia seperti Tuhan kita. Mari kita akan masuk pada poin yang kedua, jemaat. Apa yang ingin saya nyatakan sebagai poin yang kedua? Poin yang kedua adalah mengerti dan mengalami kasih-Nya. Dicatat di dalam Efesus 3 ayat 18 sampai ke 19. Di mana dikatakan bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jemaat, Rasul Paulus berkata, supaya kita dapat memahami, supaya kita dapat mengenal akan kasih Tuhan yang dinyatakan dalam 4 dimensi tersebut. Sedemikian luasnya, sehingga dinyatakan melampaui segala pengetahuan. Sulit untuk dimengerti, di luar jangkauan manusia. Dan untuk bisa mengerti itu jemaat, kita membutuhkan pertolongan kuasa Roh Kudus. Supaya kita bisa mengerti dengan benar akan kasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jemaat, mari kita perhatikan beberapa ayat dalam Alkitab. Saya ingin membawa engkau melihat akan kasih Tuhan yang diberikan bagi kita. Di antaranya jemaat, Mazmur 103 ayat yang ke-14 memberikan pernyataan sebagai berikut, saudara. Sebab dia sendiri tahu, dia ingat bahwa kita ini debu. Kita ini debu yang tidak memiliki arti yang besar. Tetapi jemaat, mari kita teliti apa yang kemudian Tuhan nyatakan tentang debu tersebut, saudara. Dicatat dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Tuhan memberikan pernyataan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Saya bawa engkau menuju kepada 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 bagian B. Di mana dinyatakan ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan menghendaki supaya kita diselamatkan. Tuhan tidak menghendaki kita dibinasakan masuk ke dalam api neraka. Bahkan kemudian di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-24, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan pernyataan dan dia berkata, ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada. Tuhan Yesus mau kita akan bersama dengan dia senantiasa. Dan jemaat, kalau kita perhatikan dari apa yang saya bacakan tadi jemaat,
Kita ini yang dinyatakan sebagai debu, yang tidak memiliki arti. Tetapi debu itu dinyatakan oleh Tuhan dihargai dan dikasihinya. Tuhan mengasihi kita. Maka dari sebab itu Tuhan mau menyelamatkan kita. Debu dihargai, dikasihi untuk diselamatkan. Dan jemaat, mungkin kita dibingungkan akan kehidupan ini. Karena banyak orang berkata, jika Tuhan memiliki kasih dan mengasihi kita, mengapa kita ini ada di dunia dan menghadapi penderitaan? Dan jemaat, izinkan saya juga akan mengupas hal ini. Ternyata saudara, saya menemukan hal ini ada dalam kitab Ibrani. Di mana penulis Ibrani dicatat dalam Ibrani 12 ayat 4 sampai ke 6. Dinyatakan sebagai berikut, saudara. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kita ini masih hidup dalam kedagingan. Kita ini ada di dunia. Kita ini ada dalam pergumulan, yaitu melawan dosa. Mengalahkan kedagingan kita ini. Maka dari sebab itu, saudara, lalu kemudian penulis Ibrani memberikan suatu pernyataan, dinyatakan sebagai berikut, jemaat. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Tegasnya saudara, karena kita ada di dalam dunia, kita masih hidup dalam kedagingan, kita masih bergumul melawan dosa, dan sering di antara kita yang jatuh ke dalam dosa. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup di dalam dosa dan mati tanpa mengalami keselamatan. Tuhan akan mendidik kita. Maka dari sebab itu penulis Ibrani berkata, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Karena didikan Tuhan itu inilah yang akan kita alami dan kita nyatakan juga sebagai penderitaan kehidupan. Tetapi jemaat, mari kita baca Ibrani 12 ayat yang kelima dan keenam ini, saudara. Dikatakan, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kau teliti di dalam kitab Ibrani ini, kitab penulis Ibrani berkata kita ini bukan anak gampang. Kita ini dididik oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Karena kita diakui sebagai anak. Diperingatkan. Gak bisa diperingatkan dihajar. Gak bisa dihajar disesah. Tetapi perhatikan jemaat, Ibrani 12 ayat yang ke-10 memberikan pernyataan bahwa semua ini terjadi mempunyai tujuan. Dinyatakan supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaannya. Tidak binasa. Supaya kita dapat berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaannya. Jemaat, mari kita akan masuk pada poin yang berikutnya. Poin yang ketiga. Di mana poin yang ketiga ingin saya nyatakan hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dinyatakan dalam Efesus 3
ayat 19 sampai ke 20 jemaat. Firman berkata sebagai berikut. Supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jemaat, dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kata penuh mempunyai arti tidak ada unsur yang lain kecuali Tuhan. Kita ada dikuasai oleh Tuhan. Dan mungkin kita akan bertanya, siapakah sebenarnya yang akan memenuhi kita ini? Rasul Paulus memberikan suatu pernyataan, dicatat dalam Efesus 5 ayat yang ke-18. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita ini akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan jemaat, jika kita ini dipenuhi oleh roh, maka apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, ini akan terjadi. Hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dicatat dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Dan karena kita ini dipenuhi oleh roh, dipimpin oleh roh, maka akan ada akibat daripadanya. Yaitu kita akan menghasilkan buah roh. Ialah kasih. Ada 9 unsur. Tetapi saya akan membacakan dia sebagian. Kasih, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dicatat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai ke-23. Dan jemaat, dengan kasih inilah maka kita mampu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7, di mana Rasul Yohanes memberikan suatu pernyataan. Saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Pernyataan Rasul Yohanes, kasih itu berasal dari Allah. Allah yang disumber daripada kasih itu. Dan kasih yang dimaksudkan ini adalah kasih Allah. Yaitu kasih agape. Kasih yang tidak menuntut balasan. Kasih tanpa pamrih. Kasih yang tidak mempunyai kondisi. Walaupun engkau tidak mengasihi, aku tetap mengasihi. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ini yang akan menjadi target di dalam kehidupan ini, saudara. Kita harus memiliki kasih yang berasal dari Tuhan itu. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34, maka kita mengetahui ada perintah, di mana perintah ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, di mana Tuhan Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru." Dan apa yang menjadi perintah baru itu, saudara, dinyatakan supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jemaat, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Mengasihi sesama harus dengan kasih yang berasal dari Allah.
harus menggunakan kasih Allah. Sulit, benar, tidak mudah. Rasul Yohanes berkata, harus lahir dari Allah. Kami percaya, orang percaya sudah lahir dari Allah karena sudah memiliki Roh Tuhan. Tetapi Rasul Yohanes juga berkata, dan mengenal Allah. Dan inilah yang perlu kita tingkatkan. Bagaimana kita untuk dapat mengenal Allah lebih dalam lagi. Tetapi jemaat, Rasul Paulus kemudian memberikan juga pernyataan, dicatat di dalam ayat yang ke-20 dan ke-21 dalam Efesus 3 ini, saudara. Dikatakan sebagai berikut, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita membutuhkan Roh Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hati ini untuk bekerja. Dari sebab itu jemaat, matikan kedagingan kita. Jangan padamkan roh, jangan dukakan roh. Supaya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini akan berkarya semaksimal mungkin. Dan sekali lagi jemaat, saya diingatkan akan pernyataan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus berkata, dicatat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ternyata dalam kehidupan ini, kita butuh Tuhan untuk dapat saling mengasihi, untuk dapat mengasihi sesama kita ini. Kita butuh Tuhan karena kasih yang berasal dari Tuhan inilah yang dapat menjadikan kita hidup dalam kerukunan, menjadikan kita tidak membenci orang lain, menjadikan kita mampu mengampuni sesama kita, sehingga apa yang dinyatakan oleh pemazmur, kesanalah ke tempat yang rukun itulah berkat Tuhan akan diperintahkannya. Dan jemaat, ini yang menjadi keinginan. Ini yang menjadi target daripada kehidupan. Kita adalah umat Tuhan. Seharusnya kita memiliki kasih Kristus. Seharusnya kita dapat hidup dengan kasih yang berasal dari Tuhan dan menyalurkan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya kita diberkati dan menjadi penyalur berkat. Jemaat, saya ingin mengakhiri. Mari kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Bukan dengan kasih manusiawi, tetapi dengan kasih ilahi, kasih agape. Dari sebab itu jemaat, mari kita kuatkan dan teguhkan iman kita ini. Bangun iman kita ini di atas dasar kasih Kristus. Yang kedua, mari kita mengerti dan mengalami kasih-Nya. Tanpa mengalami kasih Kristus, betapa sulitnya bagi kita untuk mengenal kasih itu. Betapa sulitnya bagi kita untuk dapat menyalurkan kasih Kristus kepada sesama kita. Mari kita hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, supaya senantiasa hidup ini adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terbina kerukunan, terbina persatuan,
sehingga berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan ini. Jemaat, mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, hamba-Mu telah menyatakan kebenaran firman-Mu. Dan bila Engkau yang hadir ya Bapa, Engkau boleh menyempurnakan segala firman yang didengar oleh anak-anak-Mu. Dan Tuhan, jadikan firman-Mu sebagai remah dalam kehidupan. Jadikan firman-Mu ya Bapa menjadi sesuatu yang senantiasa kami rindukan untuk kami lakukan. Supaya kami dapat menikmati segala berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Supaya kami juga akan dapat menjadi penyalur berkat-Mu. Menyalurkan kasih-Mu kepada sesama kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, dan tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Jemaat, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan segala kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam kehidupan jemaat Tuhan dan juga masalah-masalah yang ada di dunia ini. Bapa, kuduskanlah kami, jadikan kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Firman-Mu berkata, doa orang benar jika diucapkan dengan iman mempunyai kuasa. Dan Kau benarkan kami ya Bapa dengan kuasa darah-Mu. Kami ingin menyatukan hati pada saat ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk masalah-masalah, kami ingin berdoa untuk penyakit-penyakit. Kami serahkan masalah dan penyakit sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami ingin berdoa ya Bapa, sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini, betapa banyaknya orang-orang yang terdampak COVID-19 ini ya Bapa sehingga sakit. Bila Engkau yang akan memberikan pemulihan, demikian juga ya Bapa, ada juga yang sudah pulang ke rumah Tuhan karena tubuh mereka tidak kuat. Kami mohon pada saat ini, bila Tuhan yang akan memberikan pengertian dan penghiburan bagi keluarga-keluarga mereka ya Bapa. Tuhan, kami ingin berdoa untuk pelajar. Kami ingin berdoa untuk pekerja. Walaupun di masa sulit seperti ini ya Bapa, kami percaya ya Tuhan, tidak ada satupun yang akan dapat menghalangi berkat yang berasal dari Tuhan. Berkati kami ya Bapa, para pelajar dan pekerja. Kami ingin berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, suami istri, anak-anak, di mana saja mereka berada ya Bapa. Bila Engkau yang menjadi Tuhan dalam kehidupan, Engkau boleh berkenan menjaga dan melindungi mereka. Dan khususnya kami berdoa ya Bapa untuk orang-orang yang kami kasih yang belum mengenal akan Tuhan. Bila Tuhan yang akan memberikan jamahan khusus supaya mereka mendengar dan membuka pintu hati mereka, mengizinkan Tuhan masuk ke dalam hati mereka. Tuhan berkaryalah senantiasa di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Khususnya bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Kami ingin berdoa untuk dunia ini ya Bapa. Kami ingin berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa. Bila Kau berikan kuasa dan hikmat dalam kehidupan,
Bila mereka dengan kebijaksanaan melakukan sesuatu yang indah bagi kesejahteraan bangsa dan kerukunan daripada bangsa ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga yang berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Bila Engkau senantiasa berkarya dalam gereja-gereja-Mu, bila hamba-hamba-Mu akan Tuhan berikan visi dan misi yang jelas, sehingga kami akan melakukan tugas kami sebagai terang dan garam dunia, memberkati dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah Tuhan kami yang senantiasa mendengarkan doa-doa kami. Bahkan doa-doa yang tidak terucapkan atau doa-doa yang diucapkan pribadi-pribadi pun juga didengar oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu, yang maha kasih, yang maha hadir, yang senantiasa mendengarkan doa yang kami panjatkan di dalam nama-Mu ya Bapa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Orang percaya berkata, Jemaat, mari kita akhirin kebaktian pada siang hari ini. Kebaktian online Agape. Angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih Agape. Kasih yang tidak menuntut balasan. Katakan amin.